ليس بالإطالة. Sejarah terbentuknya Hamas yang awalnya gerakan damai. Sejarah terbentuknya Hamas bermula pada akhir tahun 1970-an, ketika aktivis yang terkait dengan kelompok Islamis Ikhwanul Muslimin mulai membangun jaringan amal, klinik, dan sekolah di wilayah pendudukan Israel setelah Perang 6 Hari pada tahun 1967. Mereka aktif di wilayah tersebut, termasuk jalur Gaza dan tepi barat. Aktivitas mereka di jalur Gaza berfokus pada berbagai masjid, sementara di tepi barat khususnya universitas. Aktivitas Ikhwanul Muslimin di wilayah-wilayah ini pada umumnya bersifat non-kekerasan. Namun beberapa kelompok kecil di wilayah penduduk mulai memanggil untuk melakukan jihad atau perang suci terhadap Israel. Pada bulan Desember 1987, di awal pemberontakan Palestina yang dikenal sebagai Intifada melawan pendudukan Israel, Hamas didirikan oleh anggota Ikhwanul Muslimin dan faksi-faksi agama Organisasi Pembebasan Palestina (PLO). Organisasi baru ini dengan cepat mendapat dukungan yang luas dalam piagamnya yang dibuat pada tahun 1988. Hamas menyatakan bahwa Palestina adalah tanah air Islam yang tidak boleh diserahkan kepada non-muslim, dan bahwa berperang untuk merebut kendali atas Palestina dari Israel adalah kewajiban agama bagi umat muslim Palestina. Posisi ini membawa Hamas berselisih dengan PLO yang pada tahun 1988 mengakui hak Israel untuk eksis. Hamas segera mulai beroperasi secara independen dari organisasi Palestina lainnya, yang menyebabkan konflik antara kelompok ini dan mitra nasionalis sekuler mereka. Serangan Hamas yang semakin keras terhadap target sipil dan militer mendorong Israel untuk menangkap sejumlah pemimpin Hamas pada tahun 1989, termasuk Sheikh Ahmad Yassin, pendiri gerakan ini. Dalam tahun-tahun berikutnya, Hamas mengalami reorganisasi untuk memperkuat struktur komando dan menyusun pemimpin kunci yang tidak dapat dicapai oleh Israel. Biro politik yang bertanggung jawab atas hubungan internasional dan pengumpulan dana dibentuk di Amman, Yordania, dengan Khalid Mashal sebagai kepala pada tahun 1996, dan saya bersenjata kelompok ini diubah menjadi pasukan Hizb al-Adil al-Qassam. للتعامل بالنار مع آليات وتحشدات العدو الصهيوني في المناطق المتاخمة لمنطقتنا الجغرافية والموجودة في مجال رؤيتنا. وبالفعل وزعنا المقاتلين والعتاد اللازم للمهمات على جميع العقد القتالية. Pada tahun 1999, Yordania mengusir pemimpin Hamas dari Amman dengan tuduhan bahwa mereka telah menggunakan kantor mereka di Yordania sebagai pos komando untuk aktivitas militer di tepi barat dan Gaza. Pada tahun 2001, Biro Politik membentukkan markas baru di Damaskus, Suriah. Namun kelompok ini pindah lagi pada tahun 2012 di Doha, Qatar. Setelah kepemimpinan Hamas tidak mendukung pemerintahan Suriah dalam tindakan kerasnya terhadap pemberontakan Suriah. Sikap Hamas terkait upaya damai Palestina-Israel. Sejak berdirinya, Hamas menolak negosiasi yang akan menyerahkan tanah apapun. Kelompok ini mengecam perjanjian perdamaian tahun 1993 antara Israel dan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), dan bersama dengan kelompok jihad Islam meningkatkan kampanye teror mereka dengan menggunakan pengeboman bunuh diri. PLO dan Israel memberikan respon dengan tindakan keamanan dan hukuman yang keras. Meskipun ketua PLO, Yasir Arafat, berusaha untuk melibatkan Hamas dalam proses politik dengan menunjuk anggota Hamas ke posisi-posisi kepemimpinan dalam otoritas, terdapat ketegangan dan kekerasan terus berlanjut. Runtuhnya pembicaraan perdamaian antara Israel dan Palestina pada September 2000
menyebabkan peningkatan kekerasan yang dikenal sebagai Intifada Aqsa. Konflik ini ditandai dengan tingkat kekerasan yang belum pernah terjadi pada Intifada pertama. Dan para aktivis Hamas semakin meningkatkan serangan mereka terhadap warga Israel dan terlibat dalam sejumlah serangan pengeboman bunuh diri di dalam Israel. Pada tahun-tahun setelah Intifada Aqsa, Hamas mulai memodernisasi pandangannya terhadap proses perdamaian setelah lebih dari 1 dekade, menolak prinsip-prinsip dasar VA. Hamas ikut serta dalam pemilihan legislatif Palestina tahun 2006 dan kemudian berpartisipasi dalam VA dengan indikasi bahwa mereka akan menerima kesepakatan antara Israel dan VA. Sejak itu, para pemimpin senior Hamas secara berulang kali menyatakan kesiapannya untuk mendukung solusi dua negara berdasarkan batas-batas FRA 1967. Kesediaan ini diresmikan dalam dokumen prinsip-prinsip dan kebijakan umum tahun 2017. Siapa pemimpinnya? Hamas memiliki sejumlah badan kepemimpinan yang menjalankan berbagai fungsi politik, militer, dan sosial. Kebijakan umum ditetapkan oleh Badan Konsultatif Penyeluruhan sering disebut Politburo yang beroperasi di pengasingan. Komite lokal menangani permasalahan akar rumput di Gaza dan tepi barat. Ismail Haniyeh saat ini menjabat sebagai pemimpin politik, menggantikan pemimpin lama Khaled Mersal pada tahun 2017. Haniyeh telah beroperasi dari Doha, Qatar sejak tahun 2020. Kabarnya karena masih membatasi pergerakan masuk dan keluar dari Gaza, para pemimpin Hamas hadir di Qatar setelah berselisih dengan tuan rumah mereka sebelumnya, Suriah, ketika pengungsi Palestina berpartisipasi dalam pemberontakan tahun 2011 sebelum Perang Saudara Suriah. Beberapa tokoh senior Hamas dilaporkan beroperasi di kantor kelompok tersebut di Turki. Urusan sehari di Gaza diawasi oleh Yahya Sinwar, yang sebelumnya mengepalai sayap militer Hamas dan menjalani hukuman 20 tahun penjara Israel karena mendalangi penculikan dan pembunuhan 2 tentara Israel. Dia termasuk di antara lebih dari 1.000 tahanan Palestina yang dibebaskan pada tahun 2011 dengan imbalan seorang tentara Israel yang ditahan oleh Hamas. Pada Juni 2021, Perdana Menteri de facto Gaza adalah Issam al-Da'alish, Marwan Isyah, dan Muhammad Deib. Pemimpin sayap militer Hamas, Brigade Izin al-Adin al-Qassam. Pasukan Israel membunuh pendiri milisi Salah Sehadeh dalam serangan udara tahun 2002. 15 warga sipil tewas dalam serangan itu, sehingga perhatian Israel dan internasional terfokus pada taktik tersebut. Pasukan Israel membunuh Yashin, pendiri Hamas, pada tahun 2004. Saleh Aurori dilaporkan mengepalai cabang Hamas di Lebanon. Dia juga mengambil alih kepemimpinan kelompok tersebut di tepi barat setelah pemilihan internal yang berakhir pada tahun 2001. Sementara Mersal dipilih untuk pemimpin kantor diaspora dan Salameh Katawi terpilih untuk mengelola urusan anggota Hamas yang dipenjara.